mungkin saya langsung saja ya kita jelasin tentang prospek kerja di perusahaan pakan aquaculture ya. Jadi memang fokusnya untuk pakan udang sama pakan ikan. Mungkin next ya, slide 2. Nah, mungkin yang pertama saya jelasin dulu tentang profile dari perusahaan Growbase ya. Biar kan katanya tak kenal maka tak sayang, jadi dijelasin dulu ya. Mudah-mudahan bisa jatuh sayang. Growbase ini perusahaan multinasional company ya, berpusat di Taiwan ya, di Taiwan dan di Hong Kong. Kemudian kita ada beroperasi di 8 negara. Kemudian di 8 negara itu di Taiwan, Vietnam, Cina, Thailand, Filipina, Indonesia, Malaysia, dan India. Dan total feed plant-nya itu ada 14 pabrik di 8 negara tersebut. Kemudian selain itu kita juga punya pabrik feed additive ya, atau pabrik premix ya. Itu ada di Taiwan 2, di China 1. Kemudian ada R&D ya, karena memang kalau di perusahaan pakan ini nyawanya itu sebenarnya ada di R&D ya. Jadi harus ada untuk pengembangan produk. Itu ada di Taiwan, dan kemudian total jumlah karyawan di seluruh grup itu ada 4.000 kurang lebih ya, 4.000 orang. Tapi kalau di Indonesia kita ada sekitar 250 karyawannya saat ini di Growbase Indonesia. Oke, slide yang kedua. Nah, sebenarnya kalau kita bicara tentang perusahaan pakan itu sebenarnya bagian kecil dari atau bagian lah ya, bagian besar kecilnya saya juga kurang pasti, tapi yang pasti dia bagian dari bisnis aquaculture. Jadi kalau kita bicara tentang aquaculture end to end ya, jadi teman-teman yang berasal dari background aqua pasti istilah terminologi ini pasti udah tahu ya. Jadi kalau kita bisa bicara tentang budidaya end to end, itu pasti dimulai dari yang namanya bibit ya, atau yang kita sebut sebagai hatchery. Ya, kalau misalkan di udang kita sebut sebagai PL ya, atau post larva atau benur. Ya, kemudian si benur itu tadi akan dibudidaya di tambak, ya kan. Kemudian ketika dia dibudidaya di tambak, dia harus dikasih pakan. Nah, yang membuat pakannya itu adalah pabrik feed mill ya, seperti Growbase saat ini. Kemudian setelah dia dibudidaya, ya tergantung kepada ininya. Biasanya kalau udang budidaya sekitar 90 hari. Ya kalau ikan ya kurang lebih ya bisa beraneka ragam tergantung ininya. Dia dipanen ya. Setelah dia dipanen, dia akan dimasukkan ke dalam food processing, ya kan? Di food processing itu kalau misalkan ikan dia bisa dibentuk fillet ya. Kemudian kalau dia udang dia bisa istilahnya kepalanya di head off ya, atau misalkan kulitnya dibuang seperti itu. Karena itu tergantung daripada permintaan dari buyer. Nah setelah itu setelah di processing dia akan dijual. Bisa dijual dalam bentuk komoditi ya. Biasanya kalau udang itu karena dia berekonomis tinggi, hampir rata-rata udang itu pasti akan diekspor. Nah, ketika dia diekspor, ya dia pasti akan punya penambahan nilai value added. Atau yang kalau kedua, bisa juga dia diberikan value added ya. Misalkan dibikin semacam kayak frozen food ya. Jadi kayak udang dalam bentuk frozen, baru dia nanti dijual ke market. Nah, begitulah bicara tentang end-to-end bisnis proses dari aquaculture bisnis. Nah, sekarang kalau kita bicara tentang prospek kerjanya, ya, ketika kita bicara pada prospek kerjanya, untuk hatchery, ya, role apa yang dibutuhkan, terutama dari background pendidikan perikanan. Ya. Yang pertama, yang namanya hatchery, karena di sini adalah dia menghasilkan bibit, ya, berarti kita butuh teknisi hatchery. Ya. Di situ dia memastikan bahwa proses penghasilan bibit dari indukan itu berjalan sesuai dengan SOP yang ada, ya, kemudian bisa memastikan kualitas mutu daripada bibit itu unggul ya, karena bicara budidaya itu kompleks ya, dan salah satu penentu keberhasilan budidaya itu adalah kualitas daripada bibit ya. Kemudian karena dia bicara kualitas, pasti di sana ada orang quality ya, tadi yang seperti dipaparkan sama Pak Ruli ya, ada bagian teman-teman yang tertarik dalam bidang quality. Quality itu tidak hanya ada di pakan ya, tapi di hatchery juga ada ya. Kemudian juga ada juga role untuk mempelajari genetics and breeding ya. Jadi dia bagaimana mempelajari tentang asal usul daripada indukan. Ya, ini juga bisa sebagai role yang bisa dimasuki oleh teman-teman yang berasal dari bidang perikanan. Kemudian yang tak kalah penting ya, karena ini hatchery ini harus akan didistribusikan, berarti kan harus dijual ya. Jadi mau nggak mau fungsi daripada setiap bagian ini, fungsi sales itu pasti ada. Ya, jadi fungsi sales pasti ada. Jadi sini bisa juga
ada posisi misalkan menjadi sales pakan benur ya. Cuman memang kalau teman-teman yang bergerak dalam bidang budidaya, yang namanya sales itu memang agak unik ya. Jadi sales benur, sales pakan itu agak unik ya, nggak seperti kayak kita jual sales minuman seperti itu ya, karena barang yang kita jual itu adalah barang teknis, jadi salesnya itu harus ngerti teknisnya, harus ngerti budidaya, itu akan lebih membantu ya. Nah, kemudian saya lanjut ke feed mill ya, feed mill. Nah, feed mill itu adalah perusahaan yang menghasilkan pakan ya. Bagian yang paling penting dari bagian di sebuah feed mill, walaupun orangnya nggak banyak ya, itu adalah nutrisionis ya, atau formulation. Inilah apa istilah kata bagian yang sangat strategik dari feed mill, karena dia yang akan menentukan komposisi pakan ya, berapa banyak soybean millnya, berapa banyak feed millnya, berapa premix yang harus digunakan supaya menghasilkan performa budidaya yang bisa diterima oleh customer. Itu kuncinya ada di nutrisionis atau di formulation. Kalau formulation lebih banyak bicara tentang formula, kalau nutrisionis bicara tentang kandungan nutrisinya. Ya biasanya tingkatan nutrisionis itu lebih senior dibanding formulation. Nah ini teman-teman yang berasal dari background budidaya atau kalau enggak yang berasal dari ilmu nutrisi itu bisa sangat berpeluang untuk menduduki posisi ini. Kemudian bicara tentang feed mill itu bicara tentang quality ya, karena nggak mungkin pakan itu bisa dijual kalau kualitasnya nggak bagus ya. Jadi bagian quality juga bagian yang sangat penting dari pabrik feed mill ya, karena tujuan dibuatnya pabrik itu kan memastikan kualitasnya harus terjamin bagus ya. Kemudian tidak kalah penting selain daripada kandungan dari bahan pakan, yang menentukan kualitas dari pakan itu juga proses pembuatan pakan itu sendiri. Ya, jadi sebenarnya kalau proses pembuatan pakan itu sebenarnya nggak terlalu rumit ya. Dia hanya bahan gitu dicampur, kemudian digiling, kemudian dia dicetak ya, bisa di mesin pellet atau bisa di mesin extruder ya, tergantung apakah ini pakan tenggelam atau pakan apung. Nah, setelah itu di packing, ya kan. Nah, tapi selama proses engineering itu sangat menentukan kualitas pakan. Seperti berapa suhu pelletingnya, berapa suhu yang digunakan. Jadi orang engineering akan sangat diperlukan di sana. Jadi bicara dengan feed mill, nanti kalau teman-teman misalkan bekerja di feed mill, tidak melulu isinya itu orang yang berasal dari perikanan ya. Bukan nggak mungkin teman-teman nanti akan ketemu orang berasal di background teknik apa mesin ya, atau dia teknik industri di PPIC-nya ya kan, atau teknik elektro di apa di engineering-nya ya. Bukan nggak mungkin ketemu dari teman-teman dari background ilmu pendidikan yang sangat jauh berbeda ya. Kemudian di operation sama juga di supply chain ya. Di supply chain ini kita butuh teman-teman yang menguasai transportasi, warehouse ya kan, gitu seperti itu ya. Walaupun itu tetap open ya, artinya bisa, saya banyak nemukan teman-teman yang kerja di warehouse tapi dia backgroundnya background perikanan ya, itu bisa dipelajari. Tapi memang kalau nature-nya ya, kalau engineering pasti berasal dari background engineer ya. Kemudian yang tak kalah pentingnya, feed mill ini hidup harus jual pakan ya kan, dan hampir rata-rata ya berarti yang semua feed mill itu dia end to end ya, artinya mulai dari dia buat pakan sampai dia jual itu dikerjakan oleh satu company. Jadi pekerjaan technical sales atau technical service itu pasti akan diperlukan oleh pabrik feed mill. Jadi teman-teman kalau misalkan bekerja di pabrik feed mill, jangan berpikir oh pasti saya bekerja di pabrik, enggak ya, karena ada posisi walaupun bekerja di pabrik feed mill tapi pekerjaannya itu di lapangan seperti kayak sales ya. Kalau sales ya berarti ya jualan ya, namanya juga sales ya, berarti tujuannya jualan, gimana caranya volumenya dapat, collectionnya dapat ya kan. Kemudian karena tadi seperti dikatakan bahwa barang yang dijual itu adalah barang teknis ya, jadi butuh technical service yang kuat ya. Nah, untuk menjadi technical service ini ada syaratnya, biasanya harus minimal 3 siklus budidaya lah ya, supaya nanti kalau dia misalkan masuk ke masuk ke kolam, masuk ke farming, dia udah familiar dengan istilah-istilah budidaya. Nah, kemudian untuk integrated farming, nah tadi disinggung sedikit sama Pak Ruli ya, bahwa ya teman-teman yang memang berasal dari background background aquaculture ya, background perikanan, jangan pernah ragu untuk datang ke tambak ya, karena disitulah teman-teman memperoleh kompetensi yang sesungguh-sungguhnya. Karena saya tahu bahwa saya yakin teman-teman nggak mungkin diajari di kampus ilmu budidaya udang, itu nggak mungkin ya. Kalau teman pengen belajar ilmu budidaya, teman-teman harus masuk ke tambak ya, kelola ya kan, kita sebut dengan istilahnya itu jabatannya itu
technician nih, pond technician. Mula-mula sih mungkin megang kolam nggak banyak, ya kan. Setelah itu sambil belajar bisa megang kolam agak banyak jadi supervisor. Dan bukan nggak mungkin kalau misalkan sudah banyak pengalaman megang satu farm, ya megang satu farm. Dan itu udah luar biasa. Dan teman-teman kalau misalkan menguasai ilmu budidaya jangan khawatir usia, ya, karena semakin tua malah semakin banyak ilmunya, semakin diperlukan. Ya beda dengan misalkan mungkin dari pendidikan lain, ya, semakin tua semakin agak-agak loyo. Kalau ini enggak, ya banyak teman-teman saya orang-orang farming udah usia 57, 58 masih diminta untuk megang kolam dengan gaji yang lumayan, dengan bonus yang lumayan. Tidak ada kata pensiun buat orang yang mengetahui ilmu budidaya. Ya, selama dia masih ingin bekerja, dia pasti bisa bekerja. Kemudian animal health, ya. Jadi yang namanya budidaya itu kan memastikan budidaya harus dipastikan bahwa udangnya itu harus sehat, ya. Kebetulan saya banyaknya sih di udang, ya, walaupun di ikan juga agak lebih, kalau budidaya ikan agak lebih sederhana dibanding udang, ya. Karena udang kan dia hewan tingkat rendah, ya. Jadi dia agak lebih kompleks. Pas budidayanya juga nggak kelihatan karena dia ada di dasar kolam, ya. Kemudian dia juga hewan tingkat rendah, segala sesuatunya itu apa namanya istilahnya itu di satu organ tertentu, ya. Jadi kita harus menjaga organ itu harus sehat. Yang biasanya disebut dengan hepatopankreas, ya. Jadi teman-teman yang berasal dari ilmu biologi, ilmu perikanan, atau yang berasal dari ilmu kesehatan hewan itu bisa masuk ke animal health ditambah. Dan itu posisi yang sangat strategik. Ya, karena dia harus memastikan bahwa udang yang di budidaya itu udang yang sehat dan dia harus memastikan bisa panen secara normal. Jangan sampai panen mendadak gara-gara penyakit, itu udah pasti agak rugi. Ya, kemudian yang kedua ya QA dan QC juga, ya, sama untuk memastikan kualitasnya. QA QC ini tidak melulu orang perikanan, ya. Kadangkala karena bikin tambak yang besar itu kan kadangkala butuh dia kan tambak itu dicetak, ya teman-teman, ya. Jadi dia bentuknya kotakan begitu, kadangkala membutuhkan alat berat, membutuhkan ilmu sipil juga. Jadi jangan kaget nanti kalau ditambak ketemu orang yang berasal dari background sipil, ya, karena dia harus menjaga konstruksi tambaknya itu, konstruksi kolamnya itu sesuai dengan SOP yang ada, ya. Nah, kemudian kalau misalkan dia berhasil panen, masuklah ke food processing, ya. Kalau dia ikan bisa di fillet tadi, ya. Kalau dia udang, biasanya saya tahu sebelum diekspor biasanya udang itu akan dipotong kepalanya, ya. Walaupun ada beberapa negara tertentu yang minta udang yang head on, nih, tapi jarang sih. Hampir rata-rata negara-negara pasti minta udang itu yang head off, ya, karena biasanya kalau kepala itu kan cepat busuk, jadi biasanya akan dibuang, ya. Kemudian di situ butuh ya production supervisor, ya. Kalau ini backgroundnya bisa dari perikanan, bisa dari saya pikir sih bisa dari multi ilmu, ya. Kalau untuk di food processing untuk production supervisor, dari industri juga bisa, dari engineering bisa, ya. Kemudian dari engineeringnya udah jelas, ya, karena food processing pasti tempat kerjanya pasti dingin, ya, karena kan harus menjaga bakteri itu tidak bertumbuh cepat, ya. Dengan dingin itu kan bakteri pembusuk atau pemulai jadi bekerja lebih lambat, jadi makanannya atau yang diolah jadi lebih awet, ya. Kemudian butuh QA QC juga di sana, ya. Jadi teman-teman yang masuk perikanan jangan khawatir, ya, lingkungan kerjanya sangat-sangat luas, ya. End to end-nya itu sangat banyak, ya. Jadi kalau misal cuman memang ada sedikit harga yang harus dibayar, ya. Harga harus dibayar. Pak, saya pingin megang tambak, oke, tapi saya pingin di Jabodetabek, nah itu agak susah, ya. Karena nggak ada tambak berada di tengah kota, ya. Kalau ikan ada di tengah kota atau nggak tahu jadi kota, mungkin, ya, kalau tambak ikan, ya, atau kolam ikan. Karena kan ikan diambil dari air tawar, ya, dia digali dari tanah, selama ada air dari tanah dia bisa budidaya ikan. Tapi kalau bicara udang nggak mungkin, ya, karena udang butuh salinitas tinggi supaya bisa hidup dan berkembang dengan baik. Itu artinya lokasi tambaknya harus berada di dekat laut, ya, karena sumber airnya adalah sumber air laut. Jadi itulah harga yang harus dibayar. Mungkin ada, kalau misalkan pengen terjun, ada suatu tempat yang mungkin sinyal susah, ya, jadi mau WA susah, tapi itulah harga yang harus dibayar, ya, no pain no gain, ya. Jadi ya pingin berhasil, ya harus ada harga yang harus dibayar. Tapi kalau ilmunya udah dapet, jangan khawatir, ya, di mana akan dikejar orang. Saya dia kadang-kadang untuk nyari teknisi tambak aja yang pengalaman susahnya minta ampun, ya. Karena nggak mungkin misalkan fresh graduate, ya, magang cuma 3 bulan, pasti ilmu tambahnya pasti sedikit sekali.
Ya, tapi kalau dia udah siklus, megang 4 siklus, itu udah dicari-cari orang. Ya, mungkin kalau salary agak standar, tapi kalau bicara bonusnya itu teman-teman percayalah itu luar biasa bonusnya, bonus panennya itu. Ya. Nah, kemudian setelah food processing ya tadi ya, bisa diekspor, bisa juga diolah, setelah diolah dia dijual dalam bentuk frozen food. Nah, lingkungan job role yang mungkin bisa ada di sana ya kayak sales, marketing. Ya, banyak orang-orang marketing yang berasal dari perikanan yang sukses ya. Belajar bagaimana istilah 7P, promosi, price, positioning ya. Dia belajar di situ. Ya, jadi ilmu ini adalah ilmu yang sangat berkembang, jangan khawatir ya. Walaupun dibilang kurang milenial, nggak milenial itu nggak makan ya, ini akan dibutuhkan ya. Next, Mbak. Nah, kemudian ini teman-teman ada beberapa fakta yang teman-teman harus tahu ya. Jadi seperti yang dikatakan Pak Ruli tadi ya, bahwa bisnis pakan ini tidak pernah, bahkan waktu zaman pandemi kita nggak kena krisis. Ya, kenapa? Ya karena udang atau ikan itu akan dibutuhkan oleh penduduk sebagai kebutuhan protein. Jumlah penduduk akan terus meningkat, ya. Jadi ya kebutuhan itu akan selalu ada. Jadi kalaupun misalkan kita bekerja tidak berdasi, ya tidak pakai jas, mungkin hanya pakai kaos, tapi kita nggak pernah krisis dalam dunia aquaculture. Ya. Kemudian yang kedua, ya teman-teman harus tahu fakta bahwa karena ya mungkin ya karena bisnis ini nggak dan bicara tentang jumlah rupiah atau jumlah dolar yang sangat besar, makanya nggak heran perusahaan-perusahaan pakan itu hampir rata-rata berasal dari multinational company. Ya walaupun memang ada beberapa kita yang lokal ya seperti kayak CPP ya, yaitu perusahaan lokal yang dia market di Indonesia ya. Tapi hampir rata-rata perusahaan pakan itu multinational company. Growbase multinational company, ada yang Middle East ya. Apalagi sekarang banyak pakan Cina ya seperti kayak Tongwei, Haida, itu rata-rata multinational company dan mereka akan expand dan Indonesia mereka yang paling besar. Kenapa? Karena Indonesia penduduknya paling banyak. Ya, jadi dia pasti akan tahu bahwa Indonesia punya market potensial yang besar. Ya, jadi kalau ingin berkembang dunia pakan, belajar bahasa Inggris dari sekarang. Ya, jangan bahasa Inggrisnya gap-gapan. Karena rata-rata teman saya yang jago-jago budidaya bahasa Inggrisnya hanya yes no yes no yes no. Nah, itu sayang sekali. Ya, padahal ilmu budayanya mungkin lebih hebat dari orang dari luar sana. Cuma karena bahasa Inggrisnya kurang jadi seakan-akan kayak nggak menonjol gitu. Ya, jadi jangan salah di dunia ini belajarlah bahasa Inggris ya karena ya, saya tahu di Indonesia itu banyak master-master budidaya ya. Teman-teman saya yang dulu sama, karena saya pernah ditambak dulu ya, saya pernah ditambak 3 tahun. Banyak ahli-ahli budidaya, sudah GM. Saya yakin ilmunya udah luar biasa. Ya, cuman karena bahasa Inggrisnya yang nggak dapat ya, jadi nggak bisa jadi bos beneran gitu. Nah, harusnya bahasa Inggrisnya harus kuat ya. Teman-teman mulai dari sekarang, jangan malu ya. Kalau diajak ngomong bahasa Inggris, ya ngomong aja lah ya, percaya diri ya. Kemudian ketiga, keahlian budidaya sebaiknya dimiliki ya sehingga dapat jadi kompetensi yang dapat dijual di dunia kerja maupun untuk berusaha ya. Ya teman-teman misalkan Pak saya ingin kerja di bank misalkan atau apa ya boleh-boleh aja, tapi kalau misalkan memang belum sempat, saya sarankan kalau memang berasal dari background aqua, belajarlah kompetensi budidaya ya, karena itu keterampilan yang bisa dijual, baik dijual ke orang lain maupun bisa dipakai untuk berwirausaha ya. Mungkin ya kalau wirausaha ya mungkin pakan ikan dulu lah ya kan, karena ikan itu resikonya agak relatif lebih kecil ya karena penyakitnya nggak banyak, kemudian nggak butuh infrastruktur yang rumit ya karena bisa ngambil airnya dari tanah. Beda dengan udang, kalau udang memang high return high gain ya, jadi dia butuh perencanaan yang matang ya, perencanaan yang matang supaya dipastikan budidayanya berhasil. Karena dia harus memastikan mulai dari konstruksi tambak, mulai dari kualitas benur, mulai dari kualitas air, itu harus semuanya harus bagus. Ya, sehingga dia bisa untung. Ya, kemudian yang keempat, ya teman-teman jangan keliru ya, ilmu tentang budidaya atau aquaculture itu terus berkembang. Ya. Jadi ini salah satu ilmu, jadi jangan berpikir yang berkembang itu selalu ilmu IT, enggak. Ya, ilmu budidaya itu ilmu yang selalu berkembang. Ya, buktinya apa? Buktinya selalu aja ada penyakit yang belum diselesaikan. Zaman dulu ada yang namanya itu penyakit apa ya? Saya lupa istilahnya, tapi dia ada solusinya. Kemarin tuh ada penyakit namanya WFD, ya kan?
Nah, kemudian terakhir ini yang paling baru ini ada penyakit yang namanya APHND. Selalu ada ya. Jadi ilmu itu selalu berkembang. Jadi harus selalu belajar. Ya malah kalau saya sama teman-teman yang dewa-dewa aqua itu selalu ngomong. Ya kebetulan nih saya dari udang ya. Dia selalu ngomong gini. Pakar budidaya udang itu cuma ada dua katanya. Yang satu belum lahir, ya. Yang satu sudah meninggal dunia. Ya, jadi apa? Artinya tidak ada yang namanya pakar budidaya udang. Ya semua itu semuanya belajar dari kasus yang ada, ya semuanya harus belajar dan menganalisa lebih lanjut. Yang penting utama adalah ikutin SOP-nya. Ya, selama SOP-nya diikutin, itu bisa menjaga relnya tetap lurus, gitu. Nah, kemudian lowongan kerja ya, lowongan kerja yang ada di Globes. Nah, kebetulan karena Globes ini ya sekarang kita memang lagi benar-benar berkembang ya. Artinya kita saat ini kan kita pingin ekspansi lah ya. Artinya kita pingin memperoleh market share yang lebih besar dari yang saat ini ada. Ya, jadi memang kita banyak rekrut di sales ya, di sales ya. Kemudian di technical service. Memang kalau untuk sales sama technical service kita memang cari orang yang sudah punya experience. Ya karena bicara sales ini harus kenal customer ya, karena nggak mungkin bisa jual apalagi pakan udang ya, pakan udang itu kan spesifik sebenarnya customernya. Jadi kalau kalau misalkan fresh graduate baru terjun kita minta jadi sales ya pasti dia akan butuh waktu lah untuk minimal dia mapping aja kenal customer butuh 3 bulan, untuk dia jualannya 3 bulan, nanti butuh hasil 6 bulan. Itu kalau misalkan kita ambil yang fresh graduate. Tapi kalau misalkan kita ambil yang sudah berada di wilayah tersebut, minimal dia sudah nggak perlu lagi mapping wilayah ya, dia udah kenal customernya. Untuk technical service pun sama ya. Teman-teman biasanya kita ambil teman-teman yang sudah berpengalaman minimal 3 siklus lah di tambak. Ya, jangan sampai dia masuk tambak ngomongin FCR dia nggak ngerti FCR itu apa. Ya, jadi nggak bisa gimana mau ngomong jadi technical service. Ngomong SR itu apa, SR-nya nggak paham itu apa. Ya, jadi 3 siklus. Kemudian untuk di bagian manufacturing-nya dan supply chain, kita butuh transportation dan logistics supervisor saat ini. Nah, kemungkinan yang bisa kita untuk yang fresh graduate mungkin bisa dicoba yang sales admin ya. Yang kegiatan administrasi itu kita bisa ambil dari fresh graduate. Paling nanti untuk SAP-nya akan kita training terlebih dahulu ya, karena hampir rata-rata semua sistem ERP yang kita gunakan itu SAP. Mungkin itu Mbak Laras. Nanti bisa tanya jawab aja Mbak. Makasih ya.